Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali dan pembahasan hari ini masih melengkapi pembahasan sebelumnya, yaitu dengan tema tidur, kesehatan, dan Islam. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana Al-Quran mengatur, merentahkan, regulasi tentang tidur. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas tentang berapa lama sebenarnya kita ini diminta untuk istirahat dalam arti tidur. Banyak teori-teori yang sudah dikemukakan, ya. Jadi berapa lama kita tidur yang ideal, yang terbaik, gitu ya, tergantung juga pada usia kita saat ini, ya. Jadi anak bayi, anak balita, anak-anak usia sekolah dasar, remaja, ya, kemudian juga dewasa dan lansia, ternyata memang punya durasi tidur yang ideal, yang berbeda-beda, ya. Dari Kementerian Kesehatan yang saya coba buka, ya, jadi pada usia bayi, ya, 0 sampai 11 bulan, ya, maka seorang bayi ini dalam sehari semalamnya minimal dia harus tidur 14 sampai 17 jam, ya. Artinya minimalnya 14 jam, maksimalnya 17 jam. Karena tentu saja, ya, di usia berapapun juga ada waktu ideal, tentu saja ada waktu kurang dan ada waktu yang berlebihan. Jadi seorang bayi itu juga minimalnya 14 jam dan maksimalnya 17 jam. Di atas 17 jam, ya, menjadi tidak ideal juga, gitu ya. Walaupun usia bayi memang usia di mana memang kebutuhan tidur itu yang paling tinggi, yang paling afdol, ya, karena memang masa peralihan, ya, dari kandungan kemudian lahir di dunia, tentu saja dia harus adaptasi, dan salah satu adaptasinya dan juga untuk menunjang pertumbuhan yang lebih cepat, maka seorang bayi itu butuh untuk tidur lebih lama dibanding usia-usia yang lain, ya. Bahkan batasan tentang sampai 14 jam ini berlaku sampai bayi di usia 2 tahun, ya. Jadi ini saya kira juga sangat berhubungan dengan konsep Islam, ya. Ada peristiwa 2 tahun dalam konsep Islam itu adalah menyusui, ya. Jadi menyusui itu juga lebih afdol lagi adalah sampai 2 tahun, ya. Tidak cukup, yang wajib kalau secara kesehatan adalah sekarang ini 6 bulan, yang sering disebut sebagai ASI eksklusif, gitu ya.
Jadi tanpa minum, tanpa asupan yang lain, khusus hanya ASI saja itu selama 6 bulan, yang dulu 4 bulan, dan hasil kajian terakhir merekomendasikan untuk 6 bulan. Kemudian setelah usia menginjak pada 3 tahun sampai 5 tahun, yang sering kita kenal sebagai usia balita, ya, atau juga usia prasekolah. Jadi kalau di sekolah hari-hari ini seringkali 3 sampai 5 tahun itu disebut sebagai fase playgroup, ya, playgroup. Jadi sebelum TK, ya. Nah, pada usia 3 sampai 5 tahun, aturan tentang lamanya tidur itu baru berubah menjadi 10 sampai 13 jam. Ya, jadi berkurang. Kalau tadi itu minimal 14 jam, ya sekarang minimalnya menjadi 10. Ya. Kemudian berubah lagi ketika anak menginjak di usia sekolah atau ketika anak mulai masuk SD, yaitu usia 6 sampai 13 tahun. Pada usia itu batasan tidur yang minimal adalah 9 jam dan maksimalnya 11 jam. Kemudian pada masa usia remaja maka jumlah waktu tidurnya berkurang lagi. Di usia remaja, yaitu usia antara 14 sampai 17 tahun, tidur minimal adalah 8 jam dan maksimal adalah 10 jam. Ya. Kemudian masa dewasa muda, juga masa dewasa ini tidak berubah, ya. Jadi ketika dewasa sampai dewasa muda dan dewasa, ya, dewasa muda itu sekitar 18 sampai 25 tahun. Sedangkan dewasa adalah 26 sampai 64 tahun. Maka waktu tidur yang ideal adalah antara 7 sampai 9 jam. Ya. Kemudian baru berubah ketika kita menginjak usia 65 tahun. Ya. Jadi dalam usia 65 tahun aturannya malah tambah sedikit, ya, sebenarnya jam tidurnya, yaitu antara 7 sampai 8 jam, ya. Jadi itulah berapa jam ideal kita tidur dari yang minimalnya dan maksimalnya, gitu ya. Nah, tentu memang seringkali juga masih terjadi perdebatan dalam hal ini, ya, karena menurut Islam sendiri, ya, tentang waktu tidur ini juga masih banyak pendapat, ya. Yang ekstrem ada yang mengatakan kita yang untuk orang dewasa itu sebenarnya tidur 4 jam juga sudah cukup, ya. Ada yang mengatakan 5 jam, ya. Beberapa contoh tokoh yang tidurnya sedikit, ya, adalah yang sering dimuat di berbagai media, ya, karena sering dimuat sehingga kita tahu adalah tidurnya almarhum B.J. Habibie, ya, mantan presiden dan mantan wakil presiden di era Soeharto, di periode Soeharto yang terakhir sebelum turun dari jabatan sebagai presiden. Jadi Habibie ini setiap harinya hanya tidur sekitar 4 jam saja. Nah, di kalangan secara perspektif Islam itu juga banyak pendapat, ya, tentang jumlah tidur ini, ya. Nah, jumlah tidur ini yang kita sebutkan tadi memang lebih ke tidur di waktu malam, ya. Karena kalau dalam perspektif Islam itu juga kita disunahkan untuk tidur di waktu siang, yaitu disunahkannya kira-kira jam, ya, 10 sampai jam 11 siang sebelum waktu zuhur. Itu kita juga ada sunnah Rasul tentang kita tidur. Nah, jumlahnya memang sedikit, ya, bahkan ada yang mengatakan pokoknya yang penting ada tidur, gitu ya. Jadi
bisa, kalau bisa seperempat jam seperempat, kalau bisa setengah jam gitu ya. Tapi maksimal pun cuma sekitar 1 jam ya, karena kalau zuhur itu kira-kira jam 12 siang ya, kalau jam 11 tidurnya berarti kan maksimalnya ya hanya 1 jam. Jadi memang ada anjuran untuk tidur siang. Nah, tentang apa itu manfaat itu siang dan sebagainya nanti akan kita lanjutkan di podcast selanjutnya, masih dengan tema tidur, kesehatan, dan Islam. Hidup sehat bersama Lukman Effendi, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.